Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 Rombel 3 PBSI angkatan 2023 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berkaitan dengan nilai sosiologi sastra dalam cerpen yang kami kaji. Hal ini merupakan tugas dari mata kuliah kritik sastra yang diampu oleh Ibu Liana Sinta Dewi. Selanjutnya, namun sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Umi Nur Faiza dengan NPM terakhir 1102 dan rekan-rekan saya Sadar Kurnia Chandrato dengan NPM terakhir 1027. Saya M. Nafiul Isyamal Wafa dengan NPM terakhir 1099. Dan saya Darahman Yasna Afina dengan NPM terakhir 1171. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasan berikutnya, yakni berkaitan dengan sinopsis akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, jadi kita mulai dari sinopsis cerpennya. Cerpen yang kita pakai adalah Pohon Durian milik Bobby, karya Aura Asmaradana yang dipublish di Baca Petra. Cerpen ini mengenai seorang anak bernama Bobby yang berusia 9 tahun yang sangat sayang dengan pohon-pohon durian di kebun keluarganya. Nah, pohon-pohon itu ditanam oleh ayah dan ibunya setelah ibunya meninggal. Tapi suatu ketika Bobby mendapat kabar bahwa semua pohon durian di kebun mereka ditebang habis oleh orang-orang tak dikenal. Bobby sangat sedih dan marah. Di tengah kesedihannya, Bobby mendengar orang-orang dewasa membicarakan tentang tanah, kebun, dan konflik antara warga desa dan perkebunan besar. Bobby mulai menyadari bahwa dunia ini tidak selalu adil untuk dia. Cerita ini menceritakan tentang perasaan seorang anak yang kehilangan sesuatu yang ia cintai karena ulah orang dewasa. Terlebih adanya ketimpangan sosial dalam cerpen ini. Selanjutnya mulai analisis sosiologi sastra dalam cerpen ini. Yang pertama adalah terdapat nilai solidaritas. Nah, hal ini ditandai pada bagian ketika kalimat Bobby sering mendengar kabar tentang pohon-pohon yang dirusak atau pondok kebun yang dibakar diam-diam pada malam hari. Pohon-pohon pisang Ambon Pak Amri, pohon-pohon pisang Lampeneng dan Berlin Bu Sulastri, pohon-pohon manggis Pak Remi. Kejadian-kejadian itu menciptakan kegemparan. Orang-orang bersedih dan warga desa menjadi siaga. Bobby tidak menduga peristiwa semacam itu akan terjadi pada dirinya. Pada kehidupan nyata, apabila terdapat kejadian yang berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat, maka para warga akan memiliki perasaan senasib untuk saling menjaga, mengingatkan, dan waspada terhadap hal-hal buruk yang bisa saja terjadi kembali. Nah, ini menunjukkan adanya nilai solidaritas pada warga desa tersebut. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Nah, berkaitan dengan gotong royong dapat dinilai pada bagian pasca kelahirannya dulu, keluarga Bobby mendapat banyak uang amplop dari keluarga dan tetangga. Sebagian digunakan untuk tambahan biaya perawatan eklamsia ibu Bobby. Setelah peningkatan 1000 hari ibunya wafat, sisa uang amplop dipakai untuk membeli bibit-bibit durian unggul. Itulah mengapa Bobby selalu merasa bahwa pohon-pohon itu hanya miliknya dan ibu. Realitas yang terjadi dalam kalangan masyarakat yakni biasanya akan memberikan hadiah atau uang kepada seorang ibu pasca melahirkan. Selain itu, ketika berduka atau kematian, maka masyarakat juga akan turut berduka serta berempati dengan memberikan sumbangan yang biasanya berupa beras atau uang. Hal ini tergolong pada nilai gotong royong di mana anggota masyarakat turut terlibat dalam kehidupan sesamanya. Selanjutnya, Oke, baik. Melanjutkan dari yang dibahas oleh Mbak Afina tadi berkaitan dengan sosiologi sastra sendiri kan definisi sederhananya adalah hubungan karya sastra dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini di poin ketiga yakni ada empati sosial dan saling menguatkan. Nah, hal yang umum terjadi ketika seorang mengalami suatu masalah atau musibah yakni tentunya merasa sedih, menggebu, ada juga perasaan tidak terima, serta bertanya-tanya mengapa musibah bisa menimpanya. Hal ini dalam cerpen yang kami bahas ditandai dengan satu kalimat yang bunyinya seperti ini. Justru itu, Mi, kenapa mereka berbuat begitu? Padahal kita tak pernah ganggu mereka. Bahkan tanah itu benar-benar milik kita. Pada hubungannya dengan perkebunan di daerah Maria, Nenek Bobby tidak sungguh-sungguh bertanya. Ia terdengar
sedang mencari-cari jalan keluar dari peristiwa itu sembari mengumpulkan energi yang hilang karena kesedihan. Kemudian si bibinya menjawab seperti ini, kita pasti ketemu jalan, Mak. Dengan nada rendah dan suara bergetar. Nah, pada bagian tersebut terdapat bagian bibi yang menguatkan nenek yang merasa sedih atas musibah yang terjadi. Hal ini memiliki keterkaitan dengan nilai sosiologi sastra yang menjadikan karya sastra sebagai cerminan kehidupan sosial. Nah, hal ini ditandai dengan ketika seseorang merasa sedih, tentunya orang-orang di sekitar akan menyemangati dan memberikan support agar orang tersebut yang sedang merasa sedih itu tidak terlalu berlarut-larut dalam masalah yang dihadapi. Untuk poin yang selanjutnya itu ada ketimbangan kelas sosial. Kelas sosial ini memiliki pengaruh terhadap beberapa dinamika dari suatu penduduk. Nah, dalam cerpen yang kita bahas itu terdapat bagian bunyinya seperti ini. Ya, mungkin mereka hanya mengikuti perintah, Mbak. Mereka keluarga buruh perkebunan, sementara AB di Biria perak petani biasa BI. Satu putih, satu hitam, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan dari kalimat tersebut, berdasarkan cuplikan percakapan tersebut, adanya perbedaan antara buruh perkebunan dengan petani biasa seolah menjadi suatu perbedaan yang cukup signifikan, di mana jika berdasarkan percakapan tersebut, buruh perkebunan seolah memiliki kasta yang lebih tinggi dibanding dengan petani biasa. Hal tersebut sejalan dengan kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi nilai sastra yang ada di nilai sosiologi sastra dari kutipan tersebut itu sangat menggambarkan kehidupan yang terjadi di lingkungan kita. Selanjutnya itu ada kesenjangan informasi. Di sini terdapat pada bagian guru-guru di sekolah Bobby tidak pernah mau membahas konflik yang terjadi di desa, padahal Bobby selalu ingin tahu, tapi gurunya tuh selalu menjawab, belum waktunya tahu tentang hal begitu, atau urusan orang dewasa. Nah, hal ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika seseorang anak itu bertanya tentang kejadian-kejadian yang terdapat di sekitarnya, pasti orang tua itu selalu berkata, belum waktunya kamu untuk tahu hal tersebut, atau kamu masih kecil, kamu nggak perlu tahu hal itu. Padahal seorang anak itu boleh tahu tentang masalah yang ada di sekitarnya dengan cara di mana dia itu diberitahu namun dengan bahasa yang sesuai dengan umurnya. Jadi tidak terlalu frontal dan tidak terlalu sarkastik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada normalisasi kekerasan di suatu komunitas. Hal ini terdapat pada bagian kabar tentang preman-preman suruhan perkebunan selalu jadi bahan perbincangan. Mereka bergentayangan membawa senjata tajam di antara kebun-kebun warga. Bagi Bobby, mereka lebih menakutkan dari siluman harimau. Untuk kakek tua, manusia kerdil misterius yang kabarnya sering tampak di sekitar sungai. Nah, hal ini terdapat gambaran adanya normalisasi kekerasan dalam suatu komunitas. Nah, dari cerpen tersebut itu tergambar dalam preman-preman yang divisualisasikan seperti itu atau yang dideskripsikan, bagian dari kehidupan sehari-hari di mana kekerasan dan intimidasi seolah-olah menjadi hal biasa di masyarakat sehingga membentuk cara pandang anak-anak terhadap lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang anak melihat orang yang tampangnya sangar dan dia menilai itu sebagai preman, itu akan dinilai sebagai orang yang menyeramkan. Nah, sama halnya seperti yang disampaikan atau yang terdapat dalam cerpen di Pohon Durian milik Bobby seperti itu. Jadi nilai sosiologi sastranya terdapat di situ ketika seorang anak takut kepada komunitas-komunitas tertentu atau dalam hal tersebut khususnya preman seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya melanjutkan tentang penjelasan yang telah disampaikan oleh teman kita Umi, di mana itu tentang atau bisa dilihat jelas bagaimana hal ini terdapat pada bagian di mana kakek bercerita kepada Bobby tentang hal yang pernah terjadi berkaitan dengan lahan yang terdapat di desa mereka. Dengan dialog dulu seluruh kita untuk tanam kopi, kelapa, mahoni ternyata hanya bertahan 5 tahun saja. Setelah itu kita diusir, tak boleh menanam, tak boleh manen, mengambil apapun. Tiba-tiba saja mereka sudah punya GHGU. Hal tersebut merupakan suatu konflik yang melibatkan adanya ketidakstabilan suatu relasi kuasa antara
atau petikan perlindungan hukum. Di mana dari dialog itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam cerpen ini tuh ada namanya kesenjangan atas kuasa siapa yang paling tinggi kuasanya dan siapa yang paling rendah. Nah, untuk selanjutnya poin ke-8 yaitu ingatan tentang sejarah dan trauma. Nah, ingatan tentang sejarah dan trauma terdapat pada bagian tahun 60 banyak petani berhenti berkebun. Dulu ada yang menanam komun hilang, keluarganya mencari tapi tidak ketemu. Karena takut dituduh komunis itulah, kebun-kebun jadi kosong. Lalu suatu perusahaan perkebunan datang, tiba-tiba saja kebun-kebun jadi punya mereka semua. Mereka menanam kopi, cengkeh, mahoni untuk dijual. Hal tersebut bisa kita nilai bahwasannya kesenjangan sosial antara kelas atas dan kelas bawah itu terlihat jelas, di mana kelas atas merasa bahwa setiap lahan yang mereka tanam itu menjadi milik mereka sendiri, padahal itu lahan tersebut memiliki sejarah tersendiri, bahwasanya lahan itu juga milik warga sekitar. Nah, untuk poin yang ke-9 yaitu sensor terhadap pengetahuan kritik pemerintah, di mana pada cerpen ini itu ada percakapan tentang kakek dan Bobby, di mana kakek menceritakan pengalaman masa lalu terkait pengusiran warga dari lahan yang telah mereka tanami setelah munculnya HGU. Nah, ketika kakek mulai membahas soal komunis dan HGU, Bapak Bobby terlihat gelisah dan berusaha menghentikan pembicaraan, bahkan mengalihkan perhatian Bobby dengan alasan tidur. Reaksi Bapak menunjukkan adanya ketakutan untuk membicarakan kebenaran yang menyangkut kritik terhadap pemerintah, mencerminkan bentuk sensor dan pengendalian sosial dalam masyarakat. Di mana poin yang ke-9 ini hampir bersangkutan dengan poin ke-7 dan ke-8, di mana ini mencerminkan bagaimana kuasa-kuasa yang di atas atau pemerintah itu disegani oleh rakyat kecil seperti seperti ayah Bobby. Nah, untuk poin yang ke-10 itu ada yang namanya solidaritas etnis. Nah, solidaritas etnis yang dimaksud pada cerpen ini yaitu adanya etnis dan solidaritas suatu etnis ditunjukkan pada bagian kita telah ditipu penjajah, dibohongi pengusaha. Untungnya di sini ada suku Jawa, Osing, Madura, semuanya jadi satu. Kita jadi petani yang lebih kuat. Nah, berdasarkan kalimat itu teman-teman, itu menjadi suatu gambaran atau contoh dari adanya solidaritas etnis dalam menghadapi penindasan sehingga mereka bersatu dalam keberagaman menjadi suatu kekuatan sosial kepada masyarakat. Di mana solidaritas ini juga sangat menunjukkan tentang sosial, di mana kehidupan masyarakat itu tidak boleh yang namanya hidup sendiri, namun mereka di sini menunjukkan bagaimana mereka saling bersatu untuk menghadapi kuasa pemerintah yang menurut mereka menyimpang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, masuk ke poin berikutnya, yaitu bagian dalam cerpen Pohon Durian milik Bobby, karya Aura Asmarandana yang memuat model hubungan produksi. Yang pertama yaitu kapital. Bagian dalam cerpen ini memuat model hubungan produksi yakni kapital yang menunjukkan pada cerita kakek Bobby ketika tanah petani direbut bahkan diakui dan memiliki surat hasil guna usaha atau HGU. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kelas atas pemilik modal atau kapitalis yang membuat petani atau pekerja kehilangan lahan untuk bekerja. Hal tersebut terdapat pada bagian berikut. Dirampas, tanah kita dirampas perkebunan. Bapak Bupati Banyuwangi dulu melukis surat. Isinya bilang, warga desa boleh mengelola ribuan hektar tanah untuk hidup sehari-hari. Tapi tanah kita diincar perusahaan perkebunan, kopi, dan proyek pemukiman Belanda. Ada saja orang licik. Kita ditipu penjajah, dibohongi pengusaha. Di sini untungnya suku Jawa, Osing, Madura semua jadi satu. Kita jadi petani yang lebih kuat. Kakek menyeruput teh tawar dalam gelas kaleng yang digenggamnya. Tahun 60-an, banyak petani berhenti berkebun. Dulu ada yang namanya komunis, mereka ditangkapi. Banyak juga yang hilang, keluarganya mencari topik tidak ketemu. Karena takut dituduh komunis, itulah kebun-kebun jadi kosong. Lalu satu perusahaan perkebunan datang. Tiba-tiba saja kebun-kebun jadi punya mereka semua. Mereka menahan kopi, cengkeh, mahoni untuk dijual. Api lancip menyala di mata kakek.
Apa Pak, kok cerita komunis begitu ke anak kecil? Bapak dari dulu sebelah menimpali, kakek tidak terusik. Bobi pun tidak. Lagi pula ia tidak tahu tahun 60-an itu kapan. Apa ketika dinosaurus masih ada atau ketika manusia hanya makan belang dari ubi? Sudah lahirkan Uyut pada waktu itu. Apa dulu Uyut hanya makan belang dan ubi? Perkebunan B-nya pasien ya, Kek. Kakek menjawab pertanyaan Bobi dengan anggukan kepala. Dulu seluruh warga desa boleh menanam di sana. Perkebunan kita juga untuk tanam kopi, kelapa, dan mahoni. Ternyata hanya bertahan, setelah itu kita diusir. Tak boleh menanam, memanen, mengambil apapun. Tiba-tiba saja mereka sudah punya HGU. HGU? Apa itu? Pertanyaan Bobi dijawab sesaat panjang Bapak di ruang sekolah sebelah. Bapak terdengar gelisah, langkah kakinya terdengar. Tak lama kemudian sosoknya muncul di ambang pintu. Lanjut pada poinnya kedua yaitu feodal. Dalam cerpen ini kelas sosial yang tergambar termasuk dalam sistem sosial dengan model produksi feodal. Alasannya karena cerpen Pohon Durian Bobi ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang masih memegang kuat nilai tradisional yang menunjukkan ciri khas dari masyarakat feodal. Hal ini terlihat dari sosok ayah yang merawat pohon durian dengan penuh kesabaran dan kesetiaan, meskipun pohon itu tidak berubah. Dalam masyarakat feodal, tanah atau hasil alam tidak hanya dianggap sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan identitas keluarga. Ayah menjalani hidupnya berdasarkan warisan nilai-nilai lama yang diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa mengutamakan keuntungan materi. Tidak ada semangat persaingan atau dorongan untuk mencari keuntungan seperti dalam kapitalisme. Dan tidak pula ada gagasan tentang kesetaraan sosial seperti dalam sosialisme. Cerpen ini justru menekankan pentingnya menjaga warisan, menghormati orang tua, dan hidup selaras dengan alam nilai-nilai yang sangat lekat dengan struktur masyarakat feodal. Baik teman-teman, pada poin yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada cerpen Pohon Durian milik Bobi mencerminkan realitas sosial masyarakat desa yang hidup dalam tekanan struktural, konflik agraria, dan ketimpangan kelas. Melalui tokoh dan peristiwa dalam cerita, tergambar nilai-nilai solidaritas, empati, gotong royong, serta trauma sejarah akibat ketidakadilan yang terus berlangsung. Cerpen ini memperlihatkan bagaimana masyarakat kelas bawah seperti petani harus bertahan di tengah kekuasaan kapital yang merampas hak mereka, sekaligus bagaimana pengetahuan sosial sering dibatasi oleh norma dan kekhawatiran orang dewasa. Secara keseluruhan, cerpen ini menjadi potret sosiologis tentang ketidaksetaraan dan perjuangan hidup masyarakat kecil dalam mempertahankan hak dan identitasnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari kami itu saja. Terima kasih atas presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kami terdapat salah kata. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.